Selamat pagi teman-teman. Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Kesombongan selalu berbisik, tidak akan terjadi apa-apa. Simpson tidak jatuh karena Delila. Ia jatuh karena terus bermain-main dengan hal-hal yang sudah Tuhan perintahkan untuk ia jauhi. Renungkan itu sekali lagi. Banyak orang menyalahkan Delila, tetapi Alkitab menunjukkan bahwa masalahnya jauh lebih dalam. Mari kita pelajari firman Tuhan. Simpson dipanggil oleh Tuhan bahkan sebelum ia dilahirkan. Ia dipisahkan sebagai seorang nazir, Hakim-Hakim 13 ya. Kekuatannya bukan berasal dari rambutnya. Rambut itu hanyalah lambang dari perjanjiannya dengan Tuhan. Masalah yang sebenarnya bukanlah rambut yang dipotong, melainkan hati yang perlahan-lahan menjauh dari Tuhan. Boleh saya membawa kita lebih dalam? Simpson tidak kehilangan urapannya dalam semalam. Ia berkompromi sedikit demi sedikit. Ia menyentuh apa yang seharusnya tidak disentuh. Ia mengejar hubungan-hubungan yang tidak pernah Tuhan kehendaki. Ia mulai merasa nyaman bermain-main dengan pencobaan. Setiap kemenangan membuatnya berpikir bahwa ia bisa terus hidup sesuka hatinya. Itulah kesombongan. Izinkan saya mengatakan sesuatu dengan tegas. Kesombongan selalu berbisik, tidak akan terjadi apa-apa. Kamu sudah sering lolos. Kamu masih punya karunia. Kamu masih berkhotbah. Orang-orang masih bertepuk tangan. Tetapi karunia tidak pernah bisa menggantikan kekudusan. Saudara-saudari, bahaya terbesar bukanlah Delila. Bahaya terbesar adalah ketika Simpson merasa dirinya berada di atas ketaatan. Perhatikan apa yang terjadi. Ketika Delila akhirnya memotong rambutnya, Simpson berkata di Hakim-Hakim 16 ayat 20, "Aku akan keluar seperti yang sudah-sudah dan melepaskan diri." Lalu muncullah salah satu ayat yang paling menyedihkan dalam Alkitab. Tetapi ia tidak mengetahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Pikirkanlah itu. Ia begitu terbiasa hidup dengan kemenangan-kemenangan masa lalu, sehingga ia tidak menyadari bahwa hadirat Tuhan telah meninggalkannya. Boleh saya mengatakan sesuatu yang mungkin menegur hati kita? Ada orang yang masih berkhotbah, tetapi sudah berhenti berdoa. Masih memuji Tuhan, tetapi sudah berhenti bertobat. Masih memimpin, tapi sudah tidak lagi gentar di hadapan Tuhan. Mereka mengira karena orang banyak masih merespons, berarti Tuhan masih berkenan. Padahal popularitas bukanlah hadirat Tuhan. Hasil yang terlihat bukan selalu bukti bahwa Tuhan berkenan. Boleh saya membawa kita lebih dalam? Tubuh Kristus tidak membutuhkan lebih banyak orang yang berbakat. Tubuh Kristus membutuhkan lebih banyak orang yang hidup dalam penyerahan dan kekudusan. Tuhan tidak terkesan dengan jabatanmu. Yang Dia cari adalah kerendahan hati, ketaatan, pertobatan, kesetiaan. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengaruniakan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Izinkan saya menutup dengan ini. Berhentilah menyalahkan Delila. Ketika peperangan yang sesungguhnya adalah melawan kesombongan. Musuh jarang menghancurkan seorang percaya melalui satu keputusan besar. Ia melakukannya melalui kompromi-kompromi kecil yang akhirnya mengeraskan hati. Jagalah dirimu yang telah dikuduskan bagi Tuhan. Peliharalah keintimanmu dengannya. Tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Karena orang percaya yang paling kuat bukanlah yang memiliki karunia terbesar, melainkan yang tidak pernah berhenti bergantung kepada Tuhan.